Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dunia Coding Channel. Nah, kali ini kita akan membuat video yang akan membahas bagaimana cara membuat diagram garis, diagram kolom, dan diagram lingkaran atau diagram pie di Google Docs. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi Google Chrome. Nah, setelah kita memakai Google Chrome, untuk file Google Docs saya akan membuat di Google Drive. Nah, caranya kita klik baru, kemudian kita pilih Google Dokumen, lalu kita pilih dokumen kosong. Nah, di sini inilah tampilan untuk Google Docs-nya. Nah, sebelum kita mulai membuat diagramnya, kita atur dulu penataan halamannya. Caranya kita klik File, lalu kita pilih penataan halaman. Nah, di sini inilah untuk penataan halamannya. Untuk orientasi kertas atau bentuk kertasnya saya akan memilih bentuk potret. Kemudian untuk ukuran kertasnya saya menggunakan ukuran kertas A4. Kemudian untuk warna halamannya saya menggunakan warna putih. Nah, untuk margin atas saya menggunakan 3 cm. Untuk margin bawah saya menggunakan 2 cm. Untuk margin kiri saya menggunakan 3 cm. Lalu margin kanannya saya menggunakan 2 cm. Nah, setelah kita mengatur semua penataan halamannya, kita klik OK. Nah, kita mulai membuat diagram. Pertama-tama yang harus kita siapkan datanya. Jadi sebelum kita membuat diagram, kita harus menyiapkan datanya. Nah, di sini saya akan buat judul terlebih dahulu. Tekan ukuran font 12. Teman-teman di sini data peserta didik tiap kelas SMP, LPP, UMI, Makassar. Nah, di sini datanya saya akan buat dalam bentuk tabel agar dalam membuat diagram kita akan mudah memahaminya. Nah, untuk membuat tabel kita pilih sisipkan, kemudian tabel. Nah, di sini saya akan membuat 1, 2, 3 kolom dan dibuat 3 kolom dan saya akan membuat sekitar 5 baris ke bawah. Nah, seperti tabelnya. Nah, di sini kita perkecil ukurannya untuk terlalu besar. Nah, kemudian kita ke rata tengah. Kemudian kita bold, kemudian tuh kita tulis nomor kelas, kemudian jumlah siswa. Nah, jumlah peserta didik. Nah, rapikan sedikit. Nah, kemudian di sini kita pilih lagi. Kemudian kita rata tengah atau kita pilih elemennya tengah. Nah, kita pilih satu yang pertama kelas 7A. Jumlah peserta didiknya itu 23 orang. Kemudian kedua kelas 8A. Jumlah peserta didiknya itu 14 orang. Kemudian 3 kelas 9A. Jumlah peserta didiknya 23 orang. Dan terakhir 9B. Peserta didiknya 20 orang. Nah, ini kita ada kelebihan tabel, kita hapus saja. Kita blok, lalu klik kanan, lalu kita hapus baris. Nah, inilah tadi kita inilah data peserta didik atau yang akan kita buat dalam bentuk diagram. Nah, oke. Diagram pertama yang kita buat itu kita ubah dulu. Oke. Diagram garis. Buatkan diagram garis. Nah,
cara membuat diagram garis, kita pilih sisipkan, kemudian kita pilih diagram, kemudian kita pilih garis. Nah, inilah tampilan untuk diagram garis. Nah, data yang kita masukkan, kita buat di spreadsheet. Caranya, kita buka sumber. Nah, ini spreadsheet-nya. Nah, di sini untuk bentuk defaultnya itu dia di sini dia menggunakan 2 kolom dan 4 baris. Nah, ini kita bisa ubah ya sesuai dengan data kita. Nah, misalnya saya ubah tadi di sini. Maaf ya, dengan proses. Nah, ini kita di sini kita cuma menggunakan satu periode. Kita menggunakan satu kolom ya. Sini jumlah siswa. Nah, untuk kolom periode keduanya kita hapus saja, kita blok. Kemudian kita delete, hapus kolom. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa ubah tadi kelas 7A, jumlah siswanya itu 23 orang. Kemudian kelas 8A itu tadi jumlahnya 14 orang. Oke. Kemudian untuk kelas 9A dia jumlah siswanya 23 orang, dan 9B dia jumlah siswanya 20 orang. Nah, inilah bentuk dari Nah, inilah bentuk dari diagram garis data saya. Nah, setelah kita memasukkan data kita di spreadsheet, kita kembali ke Google Docs. Nah, ini tampilannya masih seperti dari awal ya. Nah, supaya kita tampilannya sesuai dengan data kita masukkan, kita klik perbarui. Nah, inilah tampilannya. Inilah tampilannya untuk diagram baris. Nah, kita lanjut. Yang kedua, diagram kolom atau diagram batang. Diagram kolom atau diagram batang. Nah, untuk menyisipkan diagram batang atau diagram kolom sama, kita pilih sisipkan, kemudian diagram, kita pilih kolom. Nah, inilah tampilan untuk diagram kolom. Nah, sama dengan yang tadi, kita untuk mengedit datanya kita masuk ke spreadsheet terlebih dahulu. Kita buka sumber. Nah, di sini datanya, kita memasukkan datanya sama dengan diagram baris tadi. Defaultnya dia itu dia menyiapkan 2 kolom dan 4 baris. Nah, ini kita bisa ubah sesuai dengan data yang kita punya, yang kita akan input. Nah, misalnya saya tidak kita menggunakan satu kolom, berarti kolom ini kita hapus saja. Oke. Kemudian sini kita masukkan kelas 7A, kemudian kelas 8A, kelas 9A, dan kelas 9B. Kemudian di kolom sini kita tulis jumlah siswa. Nah, 9A itu jumlahnya 23 orang, 8A itu jumlahnya 13 orang. 13 orang ya, saya lihat dulu, saya agak lupa. 14 orang. Nah, untuk 9A itu 23 orang, dan 9B itu 20 orang. Ya, bisa sesuai seperti ini. Nah, inilah tampilan untuk diagram kolomnya. Jadi ini untuk diagram kolomnya. Nah, setelah kita membuat data kita di sini, kita kembali lagi ke sini, kemudian kita klik. Nah, kita kemudian perbaharui. Nah, inilah tampilan untuk diagram kolomnya. Jadi untuk diagram kolomnya ini ya, bentuk dari diagram kolom. Nah, selanjutnya kita buat diagram yang terakhir, itu diagram lingkaran atau diagram pie. Kemudian kita buat diagram pie. Sama, kita pilih sisipkan, kemudian kita pilih diagram, kemudian kita pilih lingkaran. Nah, diagram pie atau diagram lingkaran sama ya. Bentuknya kayak gini.
Ini kita paste atau diagram lingkaran. Oke. Nah, sama dengan tadi diagram yang sebelumnya, diagram garis dan diagram kolom. Nah, kita input data kita dulu terlebih dahulu. Kita klik di sebelah sini, kemudian kita pilih buka sumber. Nah, di sini untuk default dari diagram lingkaran, dia menyiapkan 4 baris dan 1 kolom. Nah, oke, baiklah. Kita edit terlebih dahulu, masukkan data kita. Nah, di sini kelas 7A, kelas 8A, kelas 8A, sini 9A, dan di sini 9B. Nah, untuk jumlah siswanya, nah, di sini kita masukkan 23 orang, di sini 14 orang, di sini kita masukkan 23 orang, dan terakhir 20 orang. Nah, inilah tampilan dari diagram lingkaran dari data kita. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke dokumen Google Docs kita dan kita perbaharui. Nah, seperti inilah tampilan dari diagram lingkaran atau diagram pie kita. Nah, jadi begitulah tadi cara membuat diagram atau menyisipkan diagram pada Google Docs. Semoga video ini dapat menambah ilmu baru bagi kalian. Dan saya akhiri video hari ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.